Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Amma ba'du, hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat perkembangan dakwah ini. Melihat bagaimana penerimaan masyarakat terhadap hal-hal baru dalam dakwah ini. Sesuatu yang sulit memang mengubah pandangan masyarakat dari pandangan lama yang sudah merasuk bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun, dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan kemudian kita dalam tanda kutip mengusiknya. Ini tentu saja berat luar biasa. Bagaimana sesuatu yang sudah membatu, yang sudah mengakar, bahkan kemungkinan tidak bisa dirubah, dicoba untuk dirubah, untuk diluruskan. Itu kan susah luar biasa, betul? Dan ini wajar, alamiah, sudah ada contohnya. Dari siapa? Dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu pun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di Mekah dengan kondisi yang tadi itu, pandangan yang sudah berurat berakar tentang agama lamanya, tentang leluhur-leluhurnya, tentang kepercayaannya, itu seperti menghadapi tembok besar. Apa-apa saja tantangan atau hambatan, halangan yang dihadapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pertama tentu saja penolakan. Opo ini? Ontran-ontran opo ini? Kurang kerjaan ini. Memecah belah ini. Nah, ini mirip ketika awal-awal Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani muncul dengan mengatakan Habaib Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi. Seluruh NU gempar, bahkan seluruh Indonesia riuh rendah, gegerlah begitu. Opo ini? Ontran-ontran apa ini? Orang apa ini? Siapa ini? Orang mana ini? Rame-rame semua menolak. Enggak bener ini. Itu pun dulu Kanjeng Nabi ditolak oleh kaum Quraisy. Apa yang menyebabkan kaum Quraisy itu begitu ramai menolak, begitu gigih menampik dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Utamanya mereka takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan status. Siapa mereka ini? Ya orang-orang Quraisy itu. Bagaimana dengan polemik nasab? Ya orang-orang yang didakwahi itu, para habaib Ba'alwi itu, takut kehilangan kekuasaannya dan status mulianya itu. Betul? Setiap hari dipuja-puja, disanjung-sanjung, diraja-raja. Titahnya adalah bertuah, tidak boleh dibantah, tidak boleh dikritik. Kalau salah nggak boleh dihukum, harusnya dimaafkan atau dinasehati saja. Pokoknya mereka di atas kasta lain, jauh di atas kita. Kalau kata ketua PCNU Kota Batam, mereka itu karetnya 2. Spesial, menu spesial. Kalau kita kan karetnya 1. Jadi beda bungkusan, beda menu. Nah, di awal-awal polemik nasab itu mereka Habaib Ba'alwi itu ramai-ramai menolak, bahkan ramai-ramai menyerang balik. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan status yang tadi itu, status sultannya itu, yang selama ini mereka nikmati bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun, dengan keuntungan finansial dan psikologis atau keuntungan material dan imaterial yang luar biasa. Duitnya didapat, hartanya didapat, kesejahteraannya didapat, kemuliaannya juga didapat. Wow, memang itu dambaan insan di dunia ini. Dambaan insan di dunia ini. Ha ha ha. Di samping penolakan langsung dari Ba'alwi, juga penolakan dari para penyokongnya Ba'alwi, buntutnya Ba'alwi, jongosnya Ba'alwi, pelayannya Ba'alwi. Mereka juga ramai-ramai menolak. Apa alasannya? Ya kalau Ba'alwi runtuh, ya kita juga runtuh.
Sama motifnya, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan status kemuliaan dan kesejahteraannya itu. Aku takut kehilangan sultanku. Karena kalau dibiarkan Kanjeng Nabi seperti ini, maka ekonomi mereka akan goyah. Juga sama dalam polemik nasab, mereka takut kehilangan penghasilan, takut ekonominya goyang. Ya pastilah, karena bisnis pendawirannya akan berhenti total, bisnis panggungnya akan berhenti total, bisnis ceramah akbarnya akan berhenti total. Betul? Wah, bukan keturunan Nabi kok, disuruh ceramah tanpa ilmu, minta-minta ini dan itu. Ya stop. Nah ini yang mereka takutkan, akan bangkrut lah begitu. Kemudian apalagi yang terjadi pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada penyiksaan dan kekerasan. Nah ini ya. Dalam polemik nasab ini pun banyak diantaranya orang-orang yang berdakwah meluruskan, mendakwahkan bahwa Habaib bukan keturunan Nabi, itu banyak yang dipersekusi. Betul? Diancam, disiksa, diusir dan lain-lain. Dan ancaman pembunuhan terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pun ada. Ancaman dipolisikan, bulian-bulian, bahkan sudah tak terhitung lagi. Bahkan propaganda negatif, fitnah-fitnah, semua yang buruk-buruk dialamatkan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan pengikutnya atau mukiman, sehingga mereka seolah-olah makhluk yang paling buruk di dunia ini. Dajjal, iblis, kafir, PKI, Wahabi, apalagi itu, anak Cina, pemecah belah, provokator. Ya kita nikmati saja. Oh ini toh namanya dakwah. Dulu Kanjeng Nabi ya belum ada apa-apanya, zaman Nabi, zaman sahabat. Bagaimana sahabat disiksa, sahabat Bilal disiksa. Ya kita nikmati aja, enjoy saja. Selama tujuan kita adalah meluruskan dan fakta kita kuat, data kita kuat, argumentasi kita kuat, tidak dabrus, tidak asal ngomong. Betul? Dan tantangan lain dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah pemboikotan, pencekalan, pembatasan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh dakwah ke sini, nanti kami usir. Inilah yang terjadi pada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dicekal, diusir, diboikot, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Khususnya oleh PBNU. PBNU di bawah Gus Yahya sudah terang-terangan memecat Kiai Haji Imaduddin, memboikot kegiatan-kegiatan organisasi Kiai Haji Imaduddin seperti PWILS, membatasi. Bahkan para mukimin sudah berani mencekal, sudah berani mengusir Kiai Haji Imaduddin, bahkan mencapnya sebagai provokator, tidak boleh diundang. Biarin, nggak apa-apa. Itulah dalam tanda kutip sunnah Nabi dalam berdakwah yang sedang kita nikmati. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi memang dakwah ini lillahi taala, berpegang pada prinsip kebenaran, ada datanya, ada argumentasinya, ada dalil-dalil pendukungnya. Itulah disebut kebenaran nur. Liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri. Mereka berusaha keras memadamkan nur cahaya dakwah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda-propaganda mereka, dengan pemboikotan mereka. Wallahu mutimmu nuri. Ternyata semakin dicegah, semakin dicekal, semakin diboikot, semakin difitnah, itu si cahaya malah semakin membesar. Alhamdulillah. Menyebar kemana-mana. Sebegitu dahsyatnya penolakan ini, sebegitu dahsyatnya fitnahan terhadap Kiai Haji Imad, ternyata orang-orang mulai menerima. Betul? Orang-orang mulai memikirkan kebenaran dakwah ini. Bahkan meneliti apa yang diungkapkan Kiai Haji Imaduddin dan menemukan itu benar. Tidak bisa disanggah lagi. Mau gimana lagi? Dulu Kanjeng Nabi dakwah tauhid. Setelah dipikir-pikir tauhid itu benar. Allah itu satu, benar. Menyembah berhala itu nggak ada gunanya, benar. Nah mereka yang berpikir itu masuklah Islam.
Tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu, bahkan menolak. Itu tadi, unsurnya bukan ilmiah, bukan kebenaran yang mereka pegang, tetapi di luar itu seperti kekuasaan, seperti uang, seperti jabatan, seperti ketakutan-ketakutan lain, politik dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka menolak. Tetapi hati kecilnya, nuraninya, nalurinya mengatakan itu benar. Kalau zaman dahulu ada Abu Thalib, paman Nabi yang begitu itu. Hati kecilnya mendukung kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi tidak bisa berani terbuka karena jabatannya beliau itu, statusnya beliau sebagai orang besar. Tetapi beliau diam-diam mendukung dengan dalam tanda kutip memberikan karpet merah, memberi jalan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dalam polemik nasab mungkin semacam Menteri Agama, semacam Kiai Haji Said mungkin. Jadi mereka tidak terang-terangan frontal, tetapi memberikan kesempatan, mendukung pelan-pelan. Tetapi ada juga yang menolak mentah-mentah, bahkan berusaha mengganggu. Ya kalau sekarang mungkin Kiai Haji Fahru, Gus Yahya itu, beliau tidak selevel dengan Abu Thalib. Lebih ke Abu Jahal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat kegigihan ini, dengan pertolongan ini, nasrun minallah wa fathun qarib ini, maka dakwah semakin meluas, semakin banyak diterima di seluruh Indonesia. Kita catat ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah menerima, yang sebelumnya diem-diem baik atau acuh tak acuh atau bahkan menolak pada awalnya. Di Jawa Timur ada Kiai Haji Marzuki Mustamar, kemudian ada Kiai Haji Abdul Salam Buduran, ada Sayyid Julfikar, ada Kiai Haji Rizal, ada Kiai Haji Saifuddin Zuhri, ada Kiai Haji Jahra Ja'far Madura, ada Kiai Haji Umar Al-Qadiri Jember, ada Kiai Haji Nur Ihya, ada Gus Hasan, ada Kiai Haji Abdul Ghalib, ada Gus Fakih, ada Kiai Haji Mubarak Gresik, ada Kiai Haji Zahra, kemudian di Jawa Barat ada Abah Setu, ada Kiai Haji Muhammad Amin, ada Kiai Haji Aceng Muji, ada Tubagus Mogi. Di Jawa Tengah ada Kiai Haji Riyad, ada Kiai Haji Mubarak, ada Dr. Ubaidillah Tamam, ada Ki Bendo, ada Mbah Mufid, ada Gus Muhson, ada Gusmar. Di Banten, Paku Banten beliau Abu Yamuhtadi, Gus Aziz Jazuli, Kiai Haji Yusuf Mubarak dan lain-lain. Itu penerimaan itu tidak tiba-tiba, tetapi melalui proses. Mereka yang berpikir, yang menelaah, yang mendapat hidayah lah begitu, akan menerima. Maka dakwah ini ya tidak tergesa-gesa, gradual, berproses. Seperti dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang sudah berakar, berurat, membatu dalam pikiran manusia itu tidak bisa tiba-tiba dirubah. Betul? Maka kita nikmati proses ini dan tidak masalah bertahun-tahun dakwah ini, tetapi akhirnya membuahkan hasil. Insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.